Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa melanjutkan kembali dan materi kuliah kita pada pekan ini adalah tentang aplikasi nilai tauhid dalam hidup, dalam kehidupan kita. Ini bagaimana kita bisa mengaplikasikan tauhid ini di dalam kehidupan kita. Apa sih artinya tauhid itu? Ya, di tauhid kalau kita kembali ke dalam bahasa Arab dari kata wahada, yuwahidu tauhid. Wahada itu menjadikan satu. Jadi tauhid artinya jadi menjadikan satu, menjadikan hanya satu. Tidak ada dua, tidak ada tiga, cuman jadikan satu saja. Dan ini artinya ini berkaitan dengan Allah sebagai Tuhan zat yang kita sembah, artinya menjadikan Allah sebagai satu-satunya zat yang kita sembah, yang kita taati, yang kita cintai. Baik, apa arti tauhid ini? Merupakan ajaran para nabi dan rasul, dari semenjak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya rasul tidak ada yang mengajarkan selain tauhid. Semuanya berkata bahwa sembahlah Allah. Jadi di surat Al-Anbiya 25 ditegaskan, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, wahai Nabi Muhammad SAW, melainkan kami wahyukan kepada mereka bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak, tidak Tuhan yang benar, tidak Tuhan yang berhak untuk disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Maka sembahlah olehmu sekalian akan aku, maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nabi yang mengatakan kepada kaumnya sembahlah saya. Maka dalam kitab suci yang sebelumnya tidak ada kalimat tersebut. Mereka berkata sembahlah Allah. Kemudian kita diajarkan di dalam Islam apa yang disebut namanya kalimat tauhid. Kalimat tauhid ini ternyata ada maknanya. Jadi kalimat tauhid ini ketika seorang memahami maknanya, maka dia tidak hanya mengucapkannya itu dengan mudah saja. Dia pasti tahu ada konsekuensi dari kalimat tauhid tersebut. Seorang Abu Jahal itu pernah Rasulullah SAW berkata kepada Abu Jahal, wahai Abu Jahal, maukah aku ajarkan kepada kamu satu kalimat yang jika engkau mengatakannya, maka engkau akan menjadi pemimpin bagi orang-orang Arab dan orang-orang Ajam. Kalau dia mengatakan kalimat tersebut, dia akan menjadi pemimpin. Cuma mengatakan satu kalimat saja. Lalu kata Abu Jahal, apa Muhammad? Lalu Rasul mengatakan, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Maka Abu Jahal berkata, la aquluha, saya tidak akan mengatakannya. Kenapa? Karena dia tahu konsekuensi dari kalimat tersebut. Maka dia tidak berani untuk mengatakannya. Karena walaupun dia tahu bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, itu adalah yang benar, tapi dia punya konsekuensi. Artinya kalau dia menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan, maka semua bisnis yang dia jalankan di jalan yang sesat, semua kezaliman yang dia lakukan kepada bangsa Arab ketika itu menjadi harus dia tinggalkan. Maka dia mengatakan, saya tidak akan mengatakan kalimat tersebut. Karena kalau saya mengatakan kalimat tersebut, maka dia akan merasa kalah oleh
Nabi Muhammad SAW. Apa makna dari kalimat tauhid? Kalimat tauhid ini ada dua kata, ya. Kata yang pertama adalah an-nafyu, menafikan. Kata yang kedua adalah al-isbat, ya. Kata pertama diawali dengan kata la, ya. La itu adalah kalimat nafyu dalam bahasa Arab. Nafi, ya, menafikan. Menafikan apa? Ilaha. Yang dinafikan adalah ilah, ya, menafikan adanya Tuhan, ya. Apa artinya ilah? Ilah itu adalah sesuatu yang ditaati, dicintai, dan ditakuti, ya. Dalam Al-Quran surat An-Nisa, wa ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taati ulil amri, ya, di antara kalian. Itu, ya, ilah, ya, sebagai sesuatu yang ditaati. Ilah sebagai sesuatu yang dicintai dalam surat Al-Baqarah, ya. Wa minan nasi mayattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Di antara manusia ada orang-orang yang menyembah, ya, tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintai, ya, tadi tandingan tersebut, ya, sebagaimana mencintai Allah. Cintanya kepada Allah dan cintanya kepada selain Allah sama, ya. Tapi itu ternyata tidak benar, ya. Adapun orang-orang yang beriman, surat Al-Baqarah disebutkan alladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman itu, ya, amat besar, ya, asyad, ya, amat hebat cintanya kepada Allah. Cinta kepada Allah harus melebihi cinta kepada siapapun. Nah, ini kemudian, ya, yang terjadi, ya, juga kepada Umar bin Khattab, ya, dalam mencintai Rasulullah juga sama. Cinta kita kepada Rasulullah ya harus, ya, melebihi cinta kita kepada apapun dan kepada siapapun, ya. Baik. Kemudian, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di Al-Baqarah ayat 40, ya, mengatakan fattaquni, ya, bertakwalah kepadaku, takutlah kepadaku, ya. Dan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, berkata kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, ya, kepada kalian wahai Bani Israel, ya. Kemudian, ya, penuhi janjimu, ya, kepadaku. Niscaya, ya, aku akan penuhi janjiku kepadamu. Ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Dan hanya kepadakulah kalian harus takut, harus tunduk. Artinya, ya, tiga hal inilah yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang kita taati, yang kita cintai dan kita takuti, ya. Kalau ada ilah yang lain, ya, kepada selain Allah, itu yang disebut sebagai tauhid, ya. Tauhid itu yang melampaui batas, ya. Siapa yang melampaui batas? Ketika makhluk, ya, dia menempati tempatnya ilah. Ketika makhluk, ya, dia ingin ditaati, ya, seperti manusia mentaati Allah misalnya, dia menghalalkan dan mengharamkan, ya. Ketika makhluk ingin dicintai sebagaimana manusia mencintai Allah, ketika makhluk ingin ditakuti sebagai manusia, ya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika makhluk itu ditempatkan posisi yang salah, itu disebut tagut. Makanya Fir'aun disebut tagut, ya. Idhab ila fir'auna innahu tagha, ya. Kemudian, ya, kalimat yang berikutnya adalah illa. Illa itu adalah untuk, ya, mengisbatkan, ya, mengisbatkan, artinya menetapkan, ya. Setelah dinafikan tidak ada Tuhan, tidak ada ilah, berarti kosong, tidak ada ilah, sama sekali tidak ada ilah. Kemudian ditetapkanlah, ya, ilah, kecuali siapa? Allah lafzul jalalah,
ya menunjuk kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia tidak ada ilah ya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini disebutkan di dalam ayat-ayat di dalam Al-Qur'an. Ya. Misalnya di surat Al-Baqarah 256, la ikraha fid din, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Faman yakfur bitaghut, barang siapa yang ingkar kepada taghut, mengingkari taghut, mengingkari ya ilah-ilah yang lain selain Allah Subhanahu wa taala, fa yu'min billah, dan dia beriman kepada Allah, ya faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, dia telah berpegang kepada tali yang kuat. Jadi kita harus mengingkari ya ada sembahan selain Allah, kita harus mengingkari. Ya ada yang ditaati selain Allah, kita harus ingkari. Ya ada yang kita dicintai ya oleh manusia, ya sebagai manusia mencintai Allah, harus ingkari. Ya kalau manusia lebih mencintai harta daripada mencintai Allah, maka sesungguhnya dia sudah menyembah ya harta tersebut. Maka Rasulullah bersabda, ta'isa abdina, celakalah hamba-hamba dinar, ya celakalah hamba-hamba dirham, celakalah hamba-hamba barang dagangan. Ya, maka kita terus mendahulukan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat 43 ya ayat 26 27, ya Ibrahim berkata, dan ingatlah ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya dan ingatlah kepada Ibrahim berkata kepada bapaknya ya dan kepada kaumnya, ya ini bari mimma tusyrikun, aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Ya jadi berlepas diri dulu dari semua yang disembah oleh manusia. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam ya menetapkan hak ya uluhiyah, itu hak disembah itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi aku menyembah Tuhan yang menjadikanku ya illalladzi fatarani ya fahuwa yahdin, karena dialah yang berikan hidayah kepadaku. Ini adalah makna dari kalimat tauhid. Dari ketika kita mengucapkan asyhadu, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan ya tiada Tuhan selain Allah, berarti kita sudah menetapkan ya tidak ada ilah selain Allah. Itu kita menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang kita taati, kita cintai, dan kita takuti. Adapun ketaatan kepada selain Allah mengikuti ketaatan kepada Allah. Adapun kecintaan kepada selain Allah mengikuti kecintaan kita kepada ya Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketakutan kita kepada selain Allah mengikuti rasa takut kita kepada Allah. Taat kita kepada Rasul adalah bagian dari taat kita kepada Allah. Taat kita kepada orang tua bagian dari taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Qur'an disebutkan, wa in jahadaka litusyrika fima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau orang tua kamu ya berjihad, berupaya supaya kamu ya berbuat syirik kepada Allah, jangan kalian taati. Ya, tapi wasahibhuma fi dunya ma'ruf. Tapi di dunia ya temanilah orang tua ya dengan ma'ruf, dengan ya baik. Baik, kemudian yang berikutnya ya, karena konsekuensi dari kalimat tauhid ini ya, maka konsekuensinya ada konsekuensi dari kalimat tauhid tadi sudah dijelaskan. Konsekuensi itu harus dijalankan. Kalau hanya sekedar mengucapkan saja, mengucapkan kalimat tauhid saja, Fir'aun pun pernah mengucapkan kalimat tauhid. Ya, kalau kita baca di surat Yunus ayat 90, Fir'aun berkata, ya, saya percaya bahwa tidak ada Tuhan ya la ilaha illa ma'abadat bihi Bani Israel, kecuali Tuhan yang disembah oleh Bani Israel. Ya, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Wa ana minal muslimin. Bayangkan, Fir'aun berkata, saya termasuk orang yang muslim. Ya, kenapa? Fir'aun itu tahu ya, ketika Nabi Musa datang, kemudian Fir'aun berkata, ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Ya, namun di dalam hatinya dia tahu ketika melihat mukjizat yang dibawa oleh Musa bahwa dia bukan Tuhan. Bahwa Tuhan yang benar itu Tuhan yang Nabi Musa.
tapi tetap memerangi Nabi Musa. Kenapa? Karena kesombongan ya yang ada di dalam dirinya. Ya, karena dia sudah tahu sebetulnya, tapi kemudian karena kesombongannya itu dia tidak mau mengatakan, Musa kamu benar, Tuhan kamu benar, saya yang salah. Enggak, tapi dia ingin justru semakin congkak, semakin ingin menunjukkan saya adalah yang Tuhan yang benar. Ya, orang harus menyembah kepada saya. Tapi ketika dia tenggelam, apa yang terjadi? Ya, dia berkata bahwa tiada Tuhan melainkan Tuhan yang disembah oleh Bani Israel. Apakah diterima? Ya, ya kalimat tauhidnya Firaun tidak diterima. Kenapa? Karena sepanjang dia hidup, walaupun dia sudah mengetahui kebenaran, dia menolak kebenaran tersebut. Dia tidak mau tunduk kepada kebenaran seperti ini. Jadi setelah kita memahami arti dari harus ada menerima. Ya, sikap menerima. Firaun menolak Allah sebagai satu-satunya ilah, dan dia tidak mau tunduk. Ya, orang-orang beriman harus menerima. Ya, ketika ada perintah dari Allah, ya harus tunduk. Ya, karena itu adalah konsekuensi dari kalimat tauhid, dan harus ikhlas. Ya, dalam setiap perbuatan kita hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Jika kita tidak bisa memenuhi dari tuntutan-tuntutan tersebut, maka kalimat tauhid itu ya kita mengucapkannya tapi kita tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau menerima bahwa Allah satu-satunya ilah, ya maka tidak ada gunanya dari ucapan kalimat tauhid yang kita bacakan, sama seperti Fir'aun. Kemudian untuk memahami tauhid ini, para ulama membagi tauhid ini menjadi 3. Ya, 3 ini adalah cara untuk memahami ya tauhid. Dan ketiganya ini adalah satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Ya, bisa mengimani salah satunya kemudian mengingkari yang lain. Ya. Yang pertama adalah tauhid rububiyah. Ini tauhid rububiyah, uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah ya dari kata Rabb, itu yang menjadikan Allah sebagai satu-satunya Rabb. Tauhid uluhiyah dari kata ilah, menjadikan Allah sebagai satu-satunya ilah. Dan tauhid asma wa sifat, yaitu menyucikan nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Tauhid rububiyah adalah meyakini bahwa Allah sebagai satu-satunya zat yang menciptakan, yang mengatur, bahwa Allah lah yang memberikan rezeki. Kita harus yakini. Ya, kalau kita yakini bahwa semua alam semesta ini siapa yang menciptakan? Allah. Kita harus yakini betul. Dan tidak ada selain Allah yang menciptakan. Ya, kita harus yakini bahwa Allah lah yang memberikan rezeki. Ya, ini harus benar-benar kita yakini sehingga kita merasa bahwa semua yang kita dapatkan itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga rezeki kita itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang meyakini bahwa Allah lah yang menguasai alam semesta. Ya, di surat Ar-Ra'd ayat 16 ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala dialog ya Muhammad SAW dengan orang-orang Quraisy ya. Ketika Nabi Muhammad berkata, "Siapakah Tuhan langit dan bumi?" Ya, mereka menjawab, "Allah." Ya, jadi orang-orang Quraisy itu sudah mengenal Allah ya, karena dikenalkan ya dari Nabi Ismail alaihissalam. Ya, Nabi Ismail alaihissalam yang mengajarkan Tuhan yang mengajarkan siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang berhak untuk disembah. Lalu kemudian di sana ya ada kemusyrikan setelah itu. Ya. Maka katakanlah wahai ya Muhammad, patutkah kamu mengambil pelindung-pelindungmu dari selain Allah, pada mereka tidak memberikan manfaat ya, dan tidak bisa juga ya menolak kemudaratan bagi diri mereka sendiri. Patung itu tidak bisa memberikan apa-apa bagi mereka. Kenapa kalian menyembah
ya patung. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan Nabi Muhammad untuk berkata, ya, apakah sama orang yang buta dan orang yang melihat? Ya, ataukah sama gelap gulita dengan terang benderang? Apakah mereka menjadikan beberapa sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaannya, sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandang mereka? Tunjukkan, ya, kalau ada Tuhan selain Allah, tunjukkan apa yang sudah diciptakan olehnya. Ya, katakanlah bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu dan dialah Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Hai, ya, ketika seorang sudah meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb yang menciptakan alam semesta, maka otomatis dia akan menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai, ya, satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Kenapa harus menyembah selain Allah kalau Allah yang memberikan rezeki? Kenapa harus menyembah selain Allah kalau semuanya manfaat dan mudarat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala? Ya, yang bisa memberikan manfaat kepada kita, yang bisa melindungi kita dari, ya, mudarat adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kalau kita, ya, menjadikan, ya, Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala? Sebelum sini sebetulnya ada ayat yang di sini, ya. Bismillahirrahmanirrahim. An-Naml 59 sampai 65. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. Sebetulnya video ini kalian bisa lihat di RMS, ya, sudah ada di sana, ya. Mungkin kalian nanti bisa renungkan, ya, adakah, ya, di pertanyaan yang sering diulang-ulang di ayat An-Naml itu, ya, ilahun ma'allah, adakah ilah yang lain selain Allah? Ya, Allah lah yang berhak untuk dicintai dan ditakuti. Ya, tadi ayatnya tadi, alladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman amat besar cintanya kepada Allah, tidak bisa diimbangi dengan kecintaan kepada apapun, ya. Kemudian Allah lah yang satu-satunya yang berhak disembah dan diibadahi, ya, surat 20 ayat 14, ya. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budun, ya, sesungguhnya aku adalah Allah, tidak Tuhan selain aku, ya, maka sembahlah aku. Ya, wa aqimus sholata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Kemudian, ya, Allah juga memiliki, ya, zat yang sifat-sifat, ya, Allah yang mencintai. Allah di sini disebutkan Allah dipatuhi dan taati secara mutlak, ya, di surat 6 ayat 102, ya. Yang memiliki sifat-sifat yang demikian itu adalah Allah, ya, Rabbukum la ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Dia, ya, khaliqu kulli syai, dialah pencipta segala sesuatu, fa'budu, maka sembahlah Dia, ya, dan Dia adalah pemelihara segala sesuatu, ya. Kenapa manusia menyembah Tuhan, ya, selain Allah? Allah yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita berdoa kepada selain Allah kalau yang bisa mengabulkan doa hanya Allah Subhanahu wa taala? Selain Allah tidak bisa mengabulkan doa, ya. Kemudian, ya, di tauhid, ya, asma sifat, ya, tauhid yang ketiga adalah tauhid asma sifat. Jadi kita harus menyucikan, ya, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Allah memiliki nama-nama yang disebut dalam Al-Quran sebagai Asma'ul Husna. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna. Bagi Allah adalah nama-nama yang baik, ya. Siapa yang menyebutkan nama-nama tersebut? Allah, ya. Dan dalam hadis disebutkan Allah itu mempunyai 99 nama. Pada siapa yang menghafalkannya dan menjaganya, ya, maka Allah akan menjaminkan surga baginya.
ya. Kak, kita harus memanggil Allah itu dengan nama-nama yang telah Allah ajarkan kepada kita, ya, dan menetapkan maknanya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Ya, ketika ada sifat-sifat Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran, kita harus menetapkan yang sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kita tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluk, tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluk, baik dalam ya sifat-sifatnya maupun dalam perbuatan ya Allah Subhanahu wa taala maupun dalam nama-namanya. Ya, kalau Allah Maha melihat, berarti kita tidak boleh menyerupakan melihatnya Allah itu sama dengan melihatnya makhluk, melihatnya manusia. Allah Maha mendengar, mendengarnya Allah itu tidak boleh kita samakan dengan pendengaran manusia atau binatang atau apapun. Ya, jadi Allah Maha melihat, Maha mendengar, ya. Allah melihat dan mendengar dengan cara yang Allah kehendaki. Ya. Ini adalah ya tiga tadi, ya tiga tauhid, ya tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Lalu bagaimana aplikasi tauhid ini di dalam ya kehidupan kita? Ya. Jadi tauhid ini ya dalam kehidupan kita adalah bagian dari konsekuensi tauhid. Ya, artinya tauhid itu harus ya ada dalam kehidupan kita, harus melekat dalam diri kita sehingga dalam hidup itu kita menjalani hidup sebagai manusia yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Ketika beribadah, kita hanya beribadah kepada Allah. Ya, hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh tunduk kepada selain Allah. Di surat Yusuf ayat 40, ya. Apa yang kamu sembah selain Allah kecuali hanya nama-nama ya yang diajarkan atau nama-nama yang dibuat oleh kamu dan dibuat oleh nenek moyangmu. Allah tidak menurunkan satu keterangan terhadap nama-nama tersebut. Ya. Inil hukmu illa lillah. Ya, sungguhnya hukum keputusan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang taati siapa? Allah. Ya, Dia yang telah memerintahkan kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus. Ya, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya, jadi yang kita sembah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan kita menyembah selain Allah. Kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Surat 6 ayat 126, "Hadza sirati mustaqiman." Ya, dan ini adalah jalan ya Tuhanmu. Ya, jalan Tuhanmu yang lurus. Sesungguhnya kami telah menjelaskan ayat-ayat tanda-tanda pada orang yang mengambil pelajaran. Ya. Kemudian dalam berdoa, ya kita hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam surat Al-Fatihah kan dijelaskan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ya. Dan tafsiran dari ayat tersebut ditafsirkan dalam sebuah buku yang luar biasa oleh Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ya. Kemudian di dalam berdoa, ya Allah Subhanahu wa taala surat Al-Hajj kemudian yang mengatakan bahwa ya sesungguhnya apa-apa yang diseru, ya apa-apa yang didoakan, ya, hai manusia telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah olehmu perumpamaan itu. Sesungguhnya segala yang kamu seru, ya kamu berdoa kepada selain Allah, sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Tidak bisa. Ya, kepada siapa dia minta pertolongan? Ya, kepada patung yang tidak bisa menciptakan apa-apa. Pada pohon, pada matahari. Ya, apakah bisa yang mereka sembah itu menciptakan seekor lalat? Ya, walaupun mereka bersatu tidak pernah bisa mereka menciptakan seekor lalat. Dan jika alat itu merampas sesuatu dari mereka, dari apa yang mereka sembah itu, tiadalah mereka dapat merebutnya kembali dari alat itu. Amat lemahlah yang menyembah
dan amat lemah pula lah yang di sana. Bagaimana kita berdoa kepada sesuatu yang lemah? Kita berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan dalam doa itu bukan berarti kita ya bermalas-malasan. Justru ketika berdoa harus disertai dengan ya amal yang maksimal, ada ikhtiar yang wajib kita lakukan. Kemudian dalam nafkah dan ekonomi juga sama. Ya, ini ada ikhtiar. Ya, ada kita wajib untuk bekerja sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Ya, Allah perintahkan kita ya untuk amsyu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Ya, kalian berjalanlah di muka bumi ini dan makanlah dari rezeki yang Allah siapkan untuk kalian. Ya, namun siapa yang memberikan rezeki? Harus yakin yang mau memberi rezeki adalah Allah. Ya. Ya, di surat Fatir ayat 3. Ya, hai manusia, ingatlah akan nikmat yang Allah berikan kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezeki kepada kalian? Ya, tidak ada. Lalu mengapa kalian berpaling dari Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kemudian surat Al-Hadid juga Allah merintahkan, ya. Ini bahwa kita yakin bahwa seluruh yang pemilik, ya, Allah lah pemilik dari apa yang ada di muka bumi ini. Ya, Allah yang memiliki alam semesta. Di surat Al-Hadid disebutkan ayat 7, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah pinjamkan kepadamu. Jadi harta yang kita miliki ini, kalau kita milikinya, itu adalah pinjaman dari Allah Subhanahu wa taala, bukan milik kita. Ya, bukan milik kita, maka kita tidak boleh bakhil. Ya, di surat Ali Imran 180, sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia yang Allah ya berikan kepadanya. Janganlah mereka menyangka bahwa kebakhilan itu adalah baik bagi mereka. Ya, jangan kira kalau kalian itu pelit, harta kalian bertambah banyak. Ya, karena harta titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Kalau dia pelit bisa jadi hartanya habis, hartanya hilang. Ya. Baik, kemudian yang berikutnya adalah pendidikan. Ya, kita wajib ya untuk mendidik, berdakwah ya dengan upaya yang maksimal, tapi di sisi lain harus meyakini bahwa petunjuk itu adalah milik Allah. Dan diperintahkan ya untuk berdakwah, ud'u ila sabili rabbika. Ya, seluruh manusia pada jalan Tuhanmu. Ya, bil hikmah wal mau'izah. Ya, wajadilhum billati hiya ahsan. Ya. Tapi kemudian kita harus yakin bahwa petunjuk itu hanya milik Allah. Nabi Muhammad saya tidak bisa berikan petunjuk kepada pamannya yang sangat ya mencintainya, dan Muhammad ya itu sangat mencintai pamannya. Ya, tapi tidak bisa berikan hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau tidak bisa berikan petunjuk kepada engkau ya, kepada siapa yang engkau sukai. Ya, Allah berikan petunjuk kepada ya siapa yang Allah kehendaki. Ya, kemudian dalam berpolitik, ya seorang muslim ya harus yakin bahwa yang memiliki kekuasaan adalah Allah. Ya, maka dia menguatkan politik itu untuk menguatkan peran Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi menguatkan seorang muslim ketika dia berpolitik, dia meyakini ya bahwa dia itu ada untuk membantu. Politik itu untuk membantu kehidupan orang lain, bukan untuk dia mencari kekuasaan, bukan untuk menunjukkan kalau dia adalah orang yang paling berkuasa, karena dia tahu yang menguasai ya raja dari segala raja adalah Allah Subhanahu wa taala. Malikal mulk tu'til mulka man tasha. Allah berikan ya kerajaan, kekuasaan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya, dalam surat Al-Imran ayat 26, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha
wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Allah cabut ya kerajaan itu dari siapa yang Allah kehendaki. Wa tu'izzu man tasha. Allah muliakan siapa yang Allah kehendaki. Wa tuzillu man tasha. Ya Allah hinakan siapa yang Allah kehendaki. Dia jika khair ya di tangan Allah lah ya segala kebaikan, ya sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, seorang muslim harus meyakini ini. Ya, maka siapapun yang berkuasa itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bukan suatu yang kemudian dia harus ya pertahankan sedemikian rupa ya, tapi dia kemudian berbuat zalim kepada rakyat. Nanti kita akan pelajari ya bahwa haramnya seorang pemimpin berbuat zalim kepada rakyatnya. Ya. Kemudian yang berikutnya kita harus menyadari bahwa ya kemuliaan dan kekuasaan ini ya kepunyaan Allah Subhanahu wa taala, dia adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di dalam hukum ya seorang muslim dia harus melakukan ya dalam hukum ini kegiatan yang strategis dalam menguatkan peran Islam dalam hukum positif, baik pidana, perdata, tata usaha, semuanya harus sesuai dengan apa yang tertera dalam hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam Al-Qur'an di surat Al-Maidah 48. Ya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan. Ya, sesuai dengan Al-Qur'an, sesuai dengan Sunnah. Dan sumber kebenaran yang mutlak adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena selain Allah di surat Al-Maidah 50 disebutkan apa hukmal jahiliyah yabghun. Hukum yang bertentangan dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala sebutnya hukum jahiliyah, hukum yang bodoh, hukum yang tidak berdasarkan kepada ilmu, karena Allah yang mengetahui. Allah yang Maha mengetahui. Kalau ada hukum yang bertentangan dengan hukum Allah, berarti hukum tersebut yang berdasarkan kebodohan manusia. Ya. Ya, disebutkan dalam Maidah itu apa hukmul jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun, dan siapakah yang lebih baik hukumnya dari hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini. Ya. Bahkan ya tauhid ini harus ya terlihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Harus ada ya. Dalam mulai pekerjaan kita baca bismillah, setelah mengakhiri kerjaan kita ucapkan alhamdulillah, kalau kita berjanji kita ucapkan insyaallah. Ya, dalam Al-Quran bahkan Allah pernah menegur Rasulullah SAW ketika tidak mengucapkan insyaallah. Ada seorang yang bertanya kepada beliau ya, kemudian ya Rasulullah berkata besoklah, nanti besok kalau turun wahyu ya nanti akan saya jawab. Ternyata besok dijawab oleh Rasulullah. Kenapa? Wahyu belum turun. Ya. Kemudian ditunggu sampai seminggu, wahyu belum turun juga. Biasanya wahyu itu turun setelah Rasulullah ada permasalahan, kemudian wahyu turun menjawab permasalahan tersebut. Tapi ini tidak turun-turun, sehingga kemudian ya Rasulullah SAW bertanya, ya Allah kenapa? Ya apa yang perbuatan salah apa yang aku telah lakukan? Ya lalu turunlah surat apa itu? Surat apa ya? Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, "Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah." Janganlah engkau ya berkata terhadap satu hal yang engkau janjikan itu, kemudian kau berkata, "Saya akan melakukannya besok." Inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah, kecuali ya engkau mengucapkan insyaallah, jika Allah menghendaki. Ya, itu yang kemudian ya seorang muslim perkataannya saja itu diatur ya. Karena apa? Karena berkaitan dengan nilai-nilai tauhid. Ya, maka perkataan seorang muslim itu harus berdasarkan ya apa keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh sembarangan ya berbicara. Ya, bahkan dalam kesehariannya dia selalu melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala sesuatu. Ya, ini saya kira harus dibiasakan bagi kita nih.
ya, memulai sesuatu dengan baca bismillah, kemudian setelah selesai kita ucapkan alhamdulillah. Ketika melihat sesuatu yang indah, ya, kita ucapkan masya Allah, ya. Ketika kita mengingkari sesuatu dari perbuatan seorang, kita ucapkan subhanallah, ya, maha suci Allah, ya. Kemudian ketika misalnya kita dalam perjalanan, ya, dalam perjalanan itu kita perjalanannya mendaki, ya, kita ucapkan ya Allahu Akbar, ya, kita ucapkan Allahu Akbar. Ketika kita turun, kemudian kita ucapkan masya Allah dan lain sebagainya. Itu yang diajarkan di dalam Islam, ya. Kemudian terkait dengan tauhid ini yang terakhir, ya, bahwa ada hal yang bisa merusak tauhid. Itu apa? Syirik. Ya, sebenarnya ini akan dijelaskan di dalam asistensi. Perbuatan syirik dapat merusak tauhid seorang muslim. Syirik terbagi menjadi dua, ya, syirik dalam keyakinan dan syirik dalam niat dan niat dalam perbuatan. Ya, dalam niat perbuatan itu riya. Nah, kita harus waspada dari riya ini, dan dia adalah syirik yang tidak terlihat. Tapi seorang yang melakukan syirik kecil ini, dia tidak menjadi, ya, kafir, dia tidak keluar dari Islam. Tapi orang yang melakukan perbuatan syirik besar, yang berdoa kepada selain Allah, minta perlindungan kepada selain Allah, ya, ruku dan sujud kepada selain Allah, ya, percaya datang kepada dukun, ya, kemudian memiliki jimat-jimat, ya, meyakini bahwa jimat itu akan melindunginya. Ini termasuk dalam perbuatan syirik yang di surat An-Nisa itu disebutkan ada 2 ayat mengenai syirik ini, ya, surat An-Nisa 48 dan surat An-Nisa 116, ya. Surat An-Nisa 48, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa yang selain itu, ya, bagi siapa yang Allah kehendaki. Kemudian Allah bersabda, "Wa may yusyrik billah." Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, faqad iftara itsman 'azima. Dia telah berdusta dengan dosa yang sangat besar. Ya, berdusta apa? Karena dia menyembah, ya, Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Dia, ya, menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Ya. Kemudian di dalam, ya, 116 juga sama. Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selainnya. Ya, kemudian Allah menyebutkan wa may yusyrik billah. Barang siapa buat syirik kepada Allah, faqad dhalalan ba'ida. Dia telah sesat, ya, dengan kesesatan yang sangat jauh. Ya, mudah-mudahan kita terhindar dari, ya, dosa syirik ini, dan mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikan nilai tauhid di dalam kehidupan kita dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Aku qouli hadza, astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.